kemampuan finansial, kemapanan ekonomi, kami perhatikan mereka banyak mendapatkan pahala dari harta mereka. Dan tidak hanya itu, sudah kaya juga mereka bisa beramal. Bagaimana mungkin kami akan menyaingi mereka? Yusalluna kama nusalli. Bagaimana tidak? Mereka sholat, kami sholat. Sebaliknya, kami sholat, mereka juga sholat. Yasumuna kama nasum. Mereka juga berpuasa sebagaimana kami puasa. Yatasaddaquna ma la yatasaddaq. Yang membedakan ini, wahai Rasulullah, apa? Mereka bisa bersedekah, sementara kami tidak bisa bersedekah. Maka sampai kapanpun kami tidak akan pernah bisa menyaingi orang-orang yang diberikan keleluasaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Rasulullah sambil tersenyum, beliau kemudian memberikan solusi. Ya, kalau kamu ingin menyaingi mereka dalam amal, maka diberikan amalan-amalan. Wabikulli tasbihatin shadaqah, wabikulli tahlilatin shadaqah, wabikulli takbiratin shadaqah. Dalam setiap tasbih dan kalian ucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah itu adalah sedekah. Dalam kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ada pahala sedekah. Dalam kalimat tahlil la ilaha illallah itu juga ada pahala sedekah. Maka ketika mendengarkan jawaban itu, para sahabat dari kalangan fuqara itu tersenyum bergembira. Sehingga kemudian pada hari berikutnya mereka tidak bergegas untuk meninggalkan masjid sebelum mereka berzikir mengucapkan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah. Sampai sekian hari. Tidak lama kemudian orang-orang yang kaya mulai curiga. Jadi kalangan sahabat-sahabat fuqara ini yang dibahas kok domi orang domi balik nang keluargane iki janjane ora apa. Jangan-jangan ada amalan yang kami tidak tahu. Ini bentuk targetnya para sahabat, bentuk semangat mereka dalam beramal itu seperti itu. Jadi yang dilihat itu bukan masalah dunia, tapi mereka sangat-sangat khawatir sekali kalau kompetisi dalam amal soleh itu mereka kalah, padahal mampu. Maka mereka pun kemudian bertanya kepada Rasulullah apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat itu. Akhirnya pun tahu. Nah, semenjak itulah kemudian orang-orang yang kaya pun ikut melakukan sebagaimana amalan yang dikerjakan oleh orang-orang fuqara. Yang terjadi kemudian orang-orang fuqara menghadap Rasulullah lagi, ya Rasulullah, rahasianya bocor. Jadi amalan-amalan yang telah wajarkan itu, amalan-amalan yang wajarkan itu hari ini para agniya, orang-orang kaya itu juga ikut mengamalkan. Maka jawaban Rasulullah, terima saja, karena Allah memberikan fadilah kepada siapa yang dikehendaki. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, cukup serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimalkan potensi yang ada pada diri kalian masing-masing. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk tamaknya sahabat itu ketika melihat amal soleh. Maka Rasulullah dalam hal ini memberikan haluan kepada kita. Bagaimana ketika amalan yang paling utama di bulan Ramadan itu kita tidak bisa mendapatkan, kita masih bisa mendapatkan pengganti dari amalan-amalan itu. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man faqara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ujuri sha'imi syai'un." Rawahu Tirmidzi. Dari Khalid Al-Juhani, Zaid bin Khalid Al-Juhani, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi makan berbuka bagi orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka baginya pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ujuri shai'in syai'un, tanpa mengurangi pahala orang yang diberi makan itu atau orang puasa yang diberi makan itu. Artinya ini solusi, bukan pilihan. Ini solusi bukan pilihan. Artinya alternatif. Alternatif itu kalau kita tidak bisa memaksimalkan yang utama, maka kita diberikan rukhsah, keringanan, diberikan jalan lain. Sakit,
sedang dirawat di rumah sakit, pengen sekali tidak kehilangan pahala berpuasa, maka bisa saja mendelegasikan. Barangkali punya kelebihan harta, tolonglah itu di masjid ada kegiatan TPQ, berikan apa iftar misalkan, atau takjil untuk sekedar membatalkan puasa, masih bisa. Artinya apa? Artinya orang yang tidak berpuasa atau orang yang sedang berpuasa bisa memaksimalkan itu. Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ujuri shaimi syai'un. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Fikih hadisnya, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang pertama, al-haddu ala taftiris sha'im. Betapa mulianya amalan memberi iftar kepada orang-orang yang berpuasa. Ini perlu kita semarakkan. Jadi perlu kita munculkan dalam targhib menyambut bulan Ramadan. Bagaimana kemudian kita upayakan ada takjil, kalau bahasa kita takjil, ada membagi makanan untuk berbuka puasa. Jadi kadang-kadang tidak mencukupi, Ustaz, kalau yang diberi makan di perapatan itu kan tidak semuanya dapat. Dan itu bukan itu. Jadi yang kita jadikan acuan bukan itu. Yang kita jadikan acuan itu ya kaidah fikih yang dulu pernah kita sampaikan itu. Apa-apa yang tidak bisa kita jalankan dengan sempurna, maka yang setengahnya jangan ditinggalkan. Ma la yatimul kullu la yutraku jullu. Apa-apa yang tidak bisa, apa-apa yang kita prediksi, kita asumsikan tidak tercapai 100% dan hanya akan tercapai 50%-nya saja, maka yang 50% itu tidak boleh kita tinggalkan. Ini kalau diberikan misalkan tidak mencukupi seluruhnya, maka hal-hal yang seperti ini menjadi prioritas perhatian kita bersama. Bagaimana kemudian kalau bisa dijadikan sempurna dengan cara berjamaah lebih bagus. Nah, inilah fungsi Baitul Mal, fungsi ketakmiran itu menghimpun potensi-potensi amal soleh dari masing-masing kaum muslimin yang barangkali ketika diterapkan sendiri tidak bisa terpenuhi 100%. Dalam pernah memberikan contoh itu, misalkan sudah kentek, pengen memberikan buka puasa di hari pertama misalkan, biasanya rame, ya sudah diumumkan adik-adik TPQ nanti pulangnya habis maghrib setelah buka puasa, rame sekali. Ternyata setelah dihitung itu kemampuannya tidak sampai memenuhi seluruh kuota, karena kuota TPQ barangkali 100 orang, 100 adik-adik, 100 anak-anak. Dan kita hanya punya 50 kuota saja. Maka bagaimana solusinya agar 50 itu menjadi sempurna? Sampaikan kepada takmir. Sampaikan kepada takmir, ini ada uang sekian. Bagaimana bisa diolah menjadi 100%? Karena kalau saya terapkan sendiri, ini hanya tercukupi untuk 50 orang saja, sementara yang hadir 100 orang. Disinilah fungsi tajammu mengumpulkan potensi-potensi sedekah itu menjadi satu. Jadi yang 50% ketika dikumpulkan oleh amil, maka menjadi 100%. Makanya di salah satu di antara fadilah kita berjamaah yaitu. Jadi hanya mengumpulkan saja itu potensi yang sebelumnya hanya 50% bisa tercapai menjadi 100%. Sehingga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau, memberikan motivasi kalau dari takmir memang ada dan sudah tercukupi untuk kebutuhan harian, sudah disisihkan untuk kebutuhan ini sudah disisihkan, maka dalam rangka menyambut bulan Ramadan, targhib bulan Ramadan diupayakan untuk ada iftar jama'i, ada berbuka puasa, ada pembagian takjil, ada TPQ dan lain sebagainya. Ini bentuk targhib kita menghadapi bulan Ramadan, dan itu sudah diterapkan oleh masjid-masjid yang manajemennya sudah bagus. Tentunya kita tidak bisa membandingkan antara satu masjid dengan masjid yang lain. Mengukurnya adalah sesuai dengan apa, ya tidak masalah. Tidak masalah, yang penting ada syiarnya. Jadi memberikan makan, memberikan itu ada syiarnya. Karena pahalanya sangat besar, luar biasa.
Yang kedua, diriwayatkan dari Ummu Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman faqala kuli qalat inni sha'imatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sha'ima tusalli 'alaihi al-malaikah idza 'ukila 'indahu hatta yafruhu hatta yashba'u fi riwayatin ukhra. Dari Ummu Umarah Al-Ansariyah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu saat beliau menawarkan makanan kepada Umarah tadi, Al-Ansariyah, memberikan kepadanya makanan karena bertamu, kemudian disuguhkan makanan. Faqala Rasulullah, Rasul mengatakan, kuli, makanlah. Rasulnya makan. Maka Umarah Al-Ansariyah mengatakan, qalat inni sha'imah. Ya Rasulullah, saya sedang berpuasa. Maaf, saya sedang berpuasa. Dengan mata berbinar-binar, dengan bahagia Rasulullah kemudian mengatakan, inna sha'im, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, tusalli 'alaihil malaikat, maka malaikat akan selalu mendoakannya. Tusalli di sini, bersolawat di sini artinya mendoakan. Para malaikat akan mendoakan orang yang berpuasa. Idza ukila 'indahu hatta yafruhu, ketika mereka sedang berbuka. Jadi fadilah orang yang menyegerakan untuk berbuka puasa itu tidak hanya sekedar menyegerakan makan saja, tidak. Kita harus memahami itu ada landasan syar'inya. Ketika kita menyegerakan, masih mampu Ustaz, sampai nanti pun saya mampu, saya tak ngaji dulu, jangan. Ampun. Kadang-kadang ada yang semangatnya itu pokoknya pada muadzin misalkan adzan, ya, tidak membatalkan puasanya, adzan nunggu qomat, kemudian setelah nunggu qomat masih belum minum juga, ya, kemudian sholat, selesai sholat juga belum minum juga, selesaikan zikirnya, ya, dengan alasan masih mampu, ini menyalahi syar'i. Minum saja, belum adzan boleh minum, atau kalau sudah masuk waktunya, ya, kemudian minum. Pertanyaannya, Ustaz, kita berbuka puasa itu ketika mendengar adzan atau ketika matahari terbenam? Berbuka itu ketika matahari terbenam. Cuma kita dimudahkan oleh syariat yang lain. Syariat yang lain mengatakan waktu maghrib itu ketika matahari sudah terbenam dan muncul awan merah itu ditandai dengan masuknya waktu adzan, waktu sholat ditandai dengan adzan. Artinya berpatokan kepada adzan itu pun tidak salah. Kenapa? Karena waktu adzan itu bertepatan dengan masuknya waktu sholat, dan waktu sholat itu, waktu sholat maghrib itu adalah batas akhir kita untuk berpuasa. Jadi tidak usah diperdebatkan, karena ada yang kemudian guyon-guyon ketemu. Adzan itu kan panggilan untuk sholat, bukan panggilan untuk berbuka puasa. Karena banyak diantara kita kalau belum adzan belum sah, belum adzan nih. Ramadan, padahal muadzin ini mungkin baru datang atau masih jauh. Prinsipnya berpatokan kepada waktu. Ketika kita bisa betul-betul menyaksikan waktu itu, memang seperti itu, tidak ada aturan yang memang saklek. Harus adzan tidak, karena adzan itu panggilan untuk sholat memang, tapi juga menjadi pertanda berakhirnya waktu puasa. Simpel saja. Kalau adzannya tepat, alhamdulillah, tapi kalau adzannya molor, maka tidak usah ditunggu. Terlebih ketika masjid yang lain sudah adzan, ya sudah masuk waktu, sudah belum adzan, ya kemana mau adzannya? Sudah buka puasa dulu aja, buka puasa. Ya, yang lain dengan catatan betul-betul sudah masuk waktu maghrib, matahari sudah betul-betul terbenam. Jadi clear, tidak jadi masalah. Kalau menunggu, kenapa pakai adzan? Mempermudah. Karena kita tidak semuanya di luar rumah melihat waktu, tidak, kita dimudahkan oleh syariat yang lain. Prinsipnya memang panggilan untuk sholat, tapi juga menjadi pertanda berakhirnya waktu berpuasa. Nah, jadi berbuka puasa disegerakan. Kenapa? Karena para malaikat mendoakan orang-orang yang berbuka di waktu waktunya, atau berbuka puasa di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu wasyrabu hatta yatabayyana al-khaytul abyad minal khaytil
aswad, makan dan minumlah kamu sampai terlihat benang putih di atas benang hitam. Artinya fajar itu sudah mulai terlihat, dan kita pun tidak semua orang itu memperhatikan fajar. Makanya kemudian patokannya dengan azan, ketika sudah masuk waktu azan, dikumandangkan azan, makanan yang sudah di mulut telan, yang masih di piring tinggalkan. Kalau fikih imsaknya, ya, menahannya, ini sudah dikupas beberapa ustaz sudah mengupas tentang kesalahan, salah kaprah penggunaan kata imsak, sudah dikupas. Ada yang imsak itu dimaknai sebelum, ya, padahal memang arti imsak itu menahan, dan puasa itu kata lainnya adalah imsak atau menahan. Jauh, kadang-kadang berapa menit sebelum itu sudah diwanti-wanti. Sering itu bertanya, Ustaz, kalau sudah tapi belum azan subuh, apakah kita masih boleh minum? Dan masih boleh, karena memang di kita itu pemahaman tentang imsak itu masih dibedakan antara waktu subuh dengan waktu imsak, itu dibedakan. Imsak secara fikih itu artinya puasa, menahan awal puasa, sementara di situ bukan. Tanbih, Ustaz Hidayat, tanbihun, ada waktu tanbih. Tanbih itu peringatan, jeda, hati-hati, awas waktu subuh mau datang. Kita akhirnya menggunakan kata-kata imsak. Itu mau mulai dari kampung-kampung ning musala nih, dalam musala ngajeng itu lain betul-betul kemajuan. Muadzine pun ngono terus menit imsak, kenceng imsak kamu. Kemajuan. Dulu betul nanti gara-gara media sosial. Yes, positif saja. Yang penting kita tahu fikihnya, sehingga tidak menyalahkan atau tidak merasa ragu dengan apa yang kita amalkan. Barangkali terlambat, bangunnya terlambat, masuk waktu imsak versi kita, imsak versi Indonesia, bukan imsak versi fikih, versi Indonesia imsak, masih ada waktu, kita makan, lupa lihat waktu dan lain sebagainya, sampai suapan yang terakhir, suapan yang terakhir sudah masuk mulut, kemudian baru muadzin adzan, itu telan aja, nggak usah dimuntahkan, selesai. Ditelan saja, nggak usah dimuntahkan. Nggak usah, kalau belum minum ya resiko. Sudah ada belum minum resiko. Sudah selesai, dan karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang hal itu semua. Ini hadis yang kedua berkenaan dengan fadilah orang yang menyegerakan atau berbuka puasa. Berdoa akan didoakan oleh para malaikat. Ukila indahu hatta yafruhu. Ketika mereka makan, hatta yafruhu atau hatta yashba'u, sampai perutnya itu kenyang, sampai merasa kenyang. Disitulah kemudian para malaikat masih mendoakan. La yahtaju bihi liddu'afah atau liddu'fihi. Ini menjadikan menjadikan perhatian dari kita, bahwasannya karena kita sudah menahan lapar, sudah menahan itulah, maka kemudian Allah mengutus para malaikat memberikan kemuliaan dan mendoakan orang-orang yang berbuka puasa. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah. Jaa ila Sa'd bin Ubadah, Rasulullah pernah berkunjung rumah Sa'd bin Ubadah. Faja'a bi khubzin. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, aftara 'indakum as-sha'imun wa akalat ta'amakum al-abrar wa sallat 'alaikumul malaikah. Rasulullah mendoakan, aftara 'indakum as-sha'imun, hendaknya menjadi orang-orang yang memberikan buka puasa kepada orang lain itu sebuah kemuliaan. Mulia, berbahagialah orang-orang yang mampu, orang-orang yang diberikan kemampuan untuk bisa memberikan buka puasa